Baiklah jemaat yang kekasih dalam nama Yesus, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita yang kekasih. Ada sepasang suami istri di tempat ini, mereka dari satelit MMTC. Ya, silakan perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Dapi Gultom, istri Agustina Panjaitan, Bur Panjaitan. Anak 2, usaha kami ya salon bagian kecantikan, Pak. Oke, silakan. Nama saya Agustina Panjaitan, ada usaha di Pasar Merah, anak 2, sepasang laki-laki dan perempuan. Puji Tuhan. Senang ketemu dengan kalian pagi hari ini, dan ya ini kan masa-masa pandemik ya, pasti banyak tantangan-tantangan dalam usaha ya, dalam bisnis kalian. Apa nih yang terjadi, boleh ceritakan? Sedikit saya cerita tentang di masa-masa pandemi ini ya, Pak. Iya. Mungkin di awal saya khawatir saya itu sangat luar biasa gitu. Saya sempat berpikir, waduh, pulang kampung nih, udah gitu. Sempat berpikir seperti itu, Pak. Saking khawatirnya itu. Tapi saya bersyukur istri saya yang menguatkan gitu. Saya bersyukur mungkin karena pemimpinnya luar biasa, turun ke bawah itu, Pak. Oh iya. Jadi istri saya menguatkan. Saya sempat khawatir, saya sempat berpikir gini, Pak. Selamat tinggallah blessing, sampai gitu merasuk ke pemikiran saya gitu. Sampai ke situ. Selamat tinggallah penatua. Udah sampai yang aneh-aneh lah pikiran gitu. Ya, udah karena usaha kami itu ya banyak juga usaha-usaha di dunia kecantikan itu tiba-tiba mungkin karena nggak ada pesta. Iya betul. Drop gitu, sampai ada kabar katanya udah kredit rumah yang mewah segala macam, kita tahu ya nggak ada lagi penghasilan gitu. Ya. Jadi memang ya puji Tuhannya memang di masa-masa pandemi ini Tuhan membuat kita semakin kreatif gitu, Pak. Gitu. Ya. Semakin kreatif. Ya puji Tuhan yang kami alami ya, yang anehnya, Pak, di masa pandemi ini bahkan kami nambah karyawan gitu. Wow, luar biasa sekali. Ada dari jemaat kita yang 2 orang yang kembar itu gitu. Yang dulu yang siapa itu yang di panti asuhan yang ngajar, mereka pernah di salon, mereka tanya, "Nah, Bang, masih membutuhkan karyawan," katanya sama istri Kak gitu. Ya itulah ajaibnya Tuhan itu, Pak. Mungkin ya kayak dibilang Bapak, orang percaya itu tidak terkalahkan. Kenapa dia tidak terkalahkan? Karena bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu membuat saya sudah mulai ya, mungkin karena kami membangun hubungan yang intim lah sama Tuhan gitu. Kami saling menguatkan. Istri bilang begini sama kami, kita kan Pak pernah mengalami dalam situasi yang seperti ini, dan itu sudah kita lalui. Ngapain Bapak takut gitu. Jadi ya puji Tuhan, banyak juga yang kami kemarin kan kami bikin di OLX itu penerimaan ya karyawan Tina Salon gitu. Kenapa? Saya tanya dulu, kenapa kamu nggak kerja lagi? Iya, saya pengurangan, bahkan saya udah nggak kerja di salon lagi karena masa pandemi ini, saya bilang. Jadi saya terangkan, saya layani juga, Pak gitu. Dari salon kita ini deh, ya ajaibnya Tuhan itu kita ada penambahan, saya bilang. Wow, luar biasa. Orang-orang sampai sekarang tadi, Pak, buru-buru ya puji Tuhannya salon kami itu rame gitu. Jadi, di masa pandemik ya. Iya, di masa saya bilang. Berapa bulan setelah masa pandemik mulai kembali normal? Sebenarnya gini, Pak. Makanya istri bilang, walaupun di masa pandemi ini pasien kami ada-ada aja, Pak. Bukan drop. Bersyukurnya sih istri saya menguatkan saya gitu. Saya bilang sama Tuhan, ya saya lihat bukannya Tuhan drop kali memang usaha kami ini, saya bilang. Tapi memang ya hati saya itu yang, bahkan saya bilang iblis itu yang menggoyangkan pemikiran hati saya gitu. Jadi ya puji Tuhan ya usaha kami ya, karena mungkin saya ingat juga ya kayak Bapak bilang orang yang percaya itu tidak terkalahkan. Ketika ada masalah itu nggak usah dibuat rumit gitu. Hanya percaya aja, itu saya singkat-singkat saya ambil dalam hati saya gitu. Oke. Ya, itulah membuat saya semangat lagi gitu. Oke, gimana Tina? Apa nih yang terjadi? Ya tadi
David sudah cerita, silakan. Kreativitas apa sih? Kenapa sampai bisa menambah karyawan seperti dikatakan David tadi? Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Penatua. Kami diizinkan untuk memberikan kesaksian pagi ini ya Pak. Sebenarnya kita penambahan itu karena ada juga yang menikah. Ada juga karyawan yang menikah, jadi kita menambah karyawan. Oh, jadi dia menikah dan tidak lagi bekerja? Tidak lagi bekerja. Tapi sebenarnya dengan posisi kita pun sebenarnya bisa menghandle. Tapi kita berpikir bagaimana Tuhan akan memberkati wadah kita kalau kita juga nggak memperbaiki dari ini kita, wadah kita. Memang kita mengalami itu drop itu hampir 1 bulan ya Pak. Sesudah? Setelah pandemik. Sesudah pandemik? Pandemik kan di bulan 3 ya? Bulan 3 kita mengalami. Berarti bulan 3 sampai bulan 4 drop ya? Bulan 3 sampai bulan 4. Saya berpikir kami harus pulang kampung ini gitu. Tapi sempat juga begitu berpikiran ya? Sempat berpikir Pak, sempat berpikir. Kira-kira dropnya gimana? Sangat jauh? Sangat jauh Pak gitu. Sementara harus karyawan harus digaji? Semuanya harus digaji. Dan kalian tidak mengurangi karyawan? Tidak mengurangi karyawan. Tagihan yang harus ditutupi setiap bulan memang sangat banyak gitu ya Pak. Jadi memang saya berpikir ketika saya membaca tentang Daud, ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, disitulah saya berpikir bahwa memang berkat Tuhan itu tidak akan pernah dihalangi oleh situasi, kondisi apapun, bahkan di tengah-tengah pandemik sekalipun. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita memang sebagai anak Tuhan tidak boleh berserah dengan keadaan. Kita harus keluar dari zona pemikiran kita yang nyaman. Kita harus membuat ide-ide yang kreatif supaya kita di dalam pasar itu memang benar-benar bersaing, tapi bersaing secara di dalam Tuhan ya Pak. Bersaing sehat lah secara ya. Sehat. Jadi ketika kami suami istri berdoa kepada Tuhan, dan memang 1 bulan ketika pandemik itu Pak, kami nangis terus berdoa sama Tuhan gitu. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sampai deklarasi, konfes firman. Kami akan melihat bahwa tangan Tuhan akan menolong kami gitu Pak. Tapi memang kami melihat keajaiban Tuhan. Customer kami hanya 1 orang yang datang 1 hari. Tapi poinnya bisa sebenarnya dari poin mereka bisa menutupi tagihan kami 1 bulan gitu Pak. Jadi memang di situ kami melihat bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu sangat hebat untuk menolong kami di tengah-tengah pandemik, dan itu menjadi kesaksian yang besar buat hidup kami nantinya ke depan. Kami melihat walaupun ada pandemik ini, Tuhan sanggup menolong kami. Dan yang ajaibnya Pak, kami dikaruniakan 2 anak. Anak kami yang pertama itu selalu kami bilang, nak, kita harus belajar doakan pemimpin gereja kita harus belajar mendoakan jemaat-jemaat gereja gitu Pak. Jadi memang ketika saya menyuruh anak saya berdoa, saya mau menangis mendengar doanya gitu ya Pak. Dia bilang seperti ini, saya nggak bohong sama sekali, dia bilang seperti ini, Tuhan berkatilah Om Hesron, Kak Sora. Dia bilang saya nggak tahu bakal seperti itu doanya gitu Pak. Saya bilang doakan pemimpin gereja kita. Dia juga doakan Om Ragam gitu, Bibi Sabrina. Dia bilang Tuhan dengan doanya yang polos, dia bilang berkati Tuhan Om itu, jauhkan dari virus-virus yang menyakitkan itu. Dia bilang haleluya. Saya bilang sama Tuhan, inilah ya Tuhan berkat di tengah-tengah pandemik. Anak-anak kami bisa berdoa buat bangsa-bangsa, bisa berdoa juga mereka buat gereja, dan terutama penatua sekalipun mereka nggak dekat gitu ya Pak. Itu bagi saya berkat yang luar biasa Pak, tengah-tengah pandemi ini. Wow, luar biasa sekali ya. Hebat nih apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian ya. Jadi intinya bahwa satu pengalaman yang unik bahwa kalian dulu sudah pernah mengalami masa-masa sulit, dan masa-masa sulit itu juga Tuhan tolong ya. Jadi ini pengalaman berikutnya ketika masa sulit datang menjadi sebuah ingatan bahwa dulu pernah Tuhan tolong.
sekarang pun pasti Tuhan tolong ya, gitu. Nah kira-kira dalam masa-masa ini yang terakhir ya, kira-kira dalam masa pandemik ini, kalau kalian memang sama-sama selalu ada di usaha ya, bersama-sama ya. Setia terus Pak, pacaran terus. Kadang-kadang kan ada keluarga begini, dulu kan berbeda pekerjaan, sekarang kan jadi di rumah itu kan konfliknya pasti berbeda ya. Nah kalau kalian ini kan terus-terusan bersama-sama ya. Jadi kapan kalian keluar dari pemikiran ini kami harus pulang kampung dan lain sebagainya? Kapan keluar dari pemikiran itu? Sebenarnya sih keluar dari pemikiran itu saya yang terutama, kekhawatiran saya yang melebihi ketika pandemi itu datang gitu. Ketika banyak juga usaha-usaha ya kesaksian sampai bangkrut gitu. Mendengar cerita-cerita ya. Mendengar. Ya. Sebenarnya yang kayak Bapak bilang juga pernah khotbah, sebenarnya terberat yang kita lawan itu pikiran kita gitu. Iya. Saya bilang, wah, saya kadang-kadang kalau lihat ya usaha kami itu rame, saya ya Tuhan, pemikiran saya itu yang terberat yang lawan. Langsung datang pemikiran gitu kan. Itu Pak di saat itu. Tapi memang ya saya harus deklarasikan itu kayak Bapak bilang, pikiran kita ini harus ya tiba-tiba yang sana udah bangkrut, yang ini sana udah tutup, yang sana udah tutup. Ya jadi ya jangan kayak Bapak bilang, kekhawatiran kita itu melebihi kepercayaan kita sama Tuhan gitu. Itu sempat terjadi Pak dalam hidup saya gitu. Iya Pak, benar, saya bilang selamat tinggal penatua sampai gitu Pak, betul Pak. Saya udah mau lewat jalan Sising Maraja Pak, betul. Saya udah lewat Pak, ayolah dulu kita coba pulang malam gitu Pak. Aduh, udah saya bilang, tapi mungkin ada istri yang menguatkan ya, saya percaya. Jadi perkataan-perkataan yang kembali menguatkan ya, itu memang sangat penting. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan topik yang kita bawa hari ini tanpa kita bicara lebih dahulu ya, gitu. Jadi luar biasa. Jadi memang kita harus hati-hati juga mendengar hal-hal apa yang kita dengar ya. Karena memang kalian semakin banyak yang, apalagi kan itu bisnis akhir zaman ya kan, kawin mengawinkan kan. Jadi kalau banyak orang kawin mengawinkan pesta, kalian pasti ini ya. Tapi kan di masa pandemi kan dilarang ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, terbatas ya. Oke, yang terakhir Tina, apa yang kamu mau sampaikan? Kapan sih keluar dari pemikiran itu? Kamu juga tadi pernah berpikir mau udahlah kami pasti balik ke kampungnya. Ketika pikiran itu datang, itu memang 1 minggu ketika pandemi datang gitu ya Pak, memang mendengar berita-berita yang nggak bagus juga gitu. Sesama usaha itu sering mereka cerita bahwa mereka perusahaan yang besar bangkrut, dan itu membuat hati kami kecut gitu ya Pak. Tapi puji Tuhannya, ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan segala hal yang tidak baik menjadi baik. Kami deklarasi keadaan yang tidak baik, Tuhan ubahkan pasti akan berubah menjadi keadaan yang baik. Sejak kami berdoa kepada Tuhan, kami melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah diam menolong kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk tolong beritahu sama anak kalian ya. Terima kasih untuk doa-doanya dan juga dan doa-doa kalian lah ya, untuk kita, untuk gereja ya. Dan kita juga berdoa supaya usaha kalian itu benar-benar bisa jadi berkat. Memang di masa-masa ini kan banyak orang pemutusan hubungan kerja ya. Jadi orang sekarang sangat membutuhkan pekerjaan. Kita berdoa supaya usaha kalian bisa lebih baik, lebih maju, sehingga banyak orang juga yang bisa nanti ditampung untuk bekerja ya. Oke, saya pikir mungkin tadi kamu udah pegang mic, kelihatannya ada satu lagi yang kamu sampaikan kelihatan. Saya semalam ditegur Tuhan Pak. Iya. Terus terang saya bilang, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang gini, di masa-masa pandemi ini memang ya saya bertobat ya Pak. Kita ngasih perpuluhan, ngasih persembahan itu supaya apa? Dipuji orang, supaya saya baik, supaya ya itu si David itu baik gitu. Kayaknya khotbah minggu lalu ya. Iya Pak, benar-benar saya bilang sama Tuhan. Terus terang saya di jemaat Tuhan pada malam hari ini.
mulai bulan 3 sampai bulan 9 kami nggak ngasih perpuluhan, Pak. Karena saya berpikir gini, karena alasan pandemi. Ya, tapi memang persembahan kami kasih tiap bulan. Tapi saya bilang gini, ya saya kan mengasihi Tuhan dalam hidup saya gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta maaf gitu. Ya sampai hari ini ya usaha kami ya cukuplah, dibilang cukup untuk makan aja gitu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya dalam hal ini. Saya bilang sama istri malamnya itu saya, karena kami sibuk dengan pesta adik kami itu gitu kan. Ya, ini pengumuman juga buat jemaat ya. Sorry. Dani Dani. Sorry saja untuk ya biaya untuk pesta itu saya rela sebagai bang yang ngasih mengeluarkan untuk biaya yang besar lah menurut saya gitu. Masa sama Tuhan saya enggak kasih saya perpuluhan. Saya bilang sama istri, sayang kita mulai terus terang aja Pak, ya sebelum pandemi mas saya orang yang taat dengan bayar perpuluhan gitu. Anak saya itu saya kasih itu perpuluhannya tiap bulan gitu. Contohnya ya jajannya sekian, ya di 10% saya kasih entah 50.000 per bulan gitu. Tapi memang di awal bulan 3 itu sampai dengan bulan 9 saya nggak kasih perpuluhan saya. Saya bilang, Tuhan saya minta maaf, Tuhan saya bilang. Kalau diberkati saya, Tuhan dia bilang. Kalau Tuhan bilang memang kayak Tuhan memang nggak mau ya. Kalau bilang di masa pandemi ini ya berkatmu kekurangannya aja, bisa aja alasan gitu kan. Tapi saya rasa Tuhan nggak kayak gitu. Ya nggak kayak gitu dia kayak Bapak bilang Tuhan itu nggak kayak gitu. Tetap dia mengasihi. Tuhan bilang tetap rame ku bikin usahamu Pit, walaupun nggak kasih. Tapi saya bilang saya mau mengasihi Tuhan dalam hidup saya. Saya bilang sama istri, sayang saya pagi-pagi jam karena Beri katanya jam 9, jam 8 udah nyampe saya. Gitu jam 8 udah sayang kita transferkan perpuluhan kita sayang. Saya bilang ya udah Pak, saya transferkan. Tiba-tiba kesaksian besoknya usaha kami itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore sepi sayang, nggak ada pasien Pak. Sampai jam 5 sore sampai jam 12 malam berdatangan pasien malam-malam, coba bayangkan Pak. Saya bilang aduh Tuhan, ajaib kali kau Tuhan. Kau buat dulu hatiku gelisah, baru bukan Tuhan, memang Tuhan yang buat hati. Yang bukan yang membuat hati kamu gelisah, kamu sendiri. Memang Tuhan tidak membuat hati saya gelisah gitu. Tapi ya unik. Itulah di saat di mana aja kita bisa berubah ya, bisa kita. Ya saya bilang aduh Tuhan, terima kasih buat ya khotbahnya itu, mungkin Tuhan tegur saya. Ya buktinya saya ini karena mengasihi Tuhan, bukan karena supaya Bapak saya puji saya, bukan saya supaya si David itu baik, enggak. Saya murni hari ini saya mau belajar karena saya mengasihi Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan, luar biasa. Ya jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa kita sangat diberkati dengan kesaksian suami istri ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan bagaimana mereka melewati masa-masa pandemik di dalam usaha mereka. Ternyata Tuhan, bahwa Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap berkarya, Engkau tidak berubah. Sekalipun Tuhan tadinya di awal ada ketakutan, ada kecemasan, bahkan berpikir akan pulang ke kampung, tetapi ternyata Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mau berubah dalam kehidupan pasangan suami istri ini. Kami berdoa Tuhan berkati terus usaha mereka supaya semakin banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan lewat usaha mereka, dan mereka juga terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan, selamat datang di ibadah online GVI Citri Blessing Community Medan.
kami menyediakan layanan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dengan menghubungi Bapak Iwan Loli dengan kontak yang ada di description box pada video ini. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, Anda bisa melakukannya dengan mentransfer persembahan saudara melalui rekening Bank BNI atas nama GVI Blessing Community Medan dengan nomor rekening 20012350007. Atau Bank BCA atas nama Julfrida Boruregar dengan nomor rekening 82050777312, atau bisa melalui aplikasi pembayaran online dengan memindai barcode yang tertera di layar Anda. Juga Anda bisa membayar janji pasti melalui rekening khusus pembangunan. Setiap transaksi silakan mengkonfirmasinya ke Saudara Julfrida Siregar. Ibadah minggu depan tanggal 18 Oktober bisa Anda saksikan di YouTube channel Blessing Community Medan. Teruslah ikuti doa gabungan jemaat yang juga dilakukan secara online setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah online Gereja Anak Sigu juga bisa diikuti di channel yang sama mulai pukul 9 pagi setiap minggunya. Dampingilah selalu anak saudara selama mengikuti ibadah Gereja Anak. Silakan mengikuti seluruh platform media Blessing Community untuk mendapatkan informasi terupdate. Sekarang mari persiapkan hati dan waktu terbaik saudara untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah. Bagi yang mulia, Yesus Kristus Tuhan berkuasa dan bertahta. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita percaya hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, dan setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Hari ini kami mau bawa ibadah yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tempat kami. Dimanapun kami berada hari ini, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Dia.
Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan-Mu Tuhan, maka hidup kami akan diubahkan di dalam nama Yesus. Ubahkan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ubahkan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan, hari ini kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Pemikiran kami Tuhan, isi hati kami Tuhan, segala impian kami Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku membawa
menjadi kerinduan hati kami. Seperti nyanyian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, kami ingin selalu menyembah-Mu dalam hidup kami. Kami ingin lebih lagi Tuhan, dalam hidup kami mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu, sebab Engkau sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kami, dan melihat keajaiban-keajaiban-Mu, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa yang seperti ini, kami berdoa supaya umat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam keintiman dengan Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi perisai kami, Engkau yang menjadi perlindungan kami, Engkau menjadi kota benteng kami dan menara keluputan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Berkati seluruhnya kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih, terima kasih untuk pelayan Tuhan, tim. Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pagi ini kembali kita boleh bertemu dengan sukacita. Ya, terus percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah masa-masa pandemik yang terjadi di seluruh dunia ini. Saudara yang kekasih, hari ini tema khotbah kita adalah memilih perenungan. Ya, menarik sekali saudaraku. Ya, kita kunci-kunci ya, dan ada salah satu kunci emas di sana saudara yang berbicara tentang memilih ya perenungan. Pikiran-pikiran mana yang terdapat banyak pikiran-pikiran kita, tetapi kita memilih ya yang apa yang menjadi pikiran apa yang menjadi perenungan kita ya sepanjang hari, setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya saudaraku, setiap hari kita dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, ya tentunya saudara, beberapa di antara saudara sudah masuk kantor, beberapa di antara saudara juga masih work from home, ya anak-anak sekolah juga masih masih belajar dari rumah, ya. Tentunya ada plus minusnya semua saudaraku. Ya, pada waktu pandemik belum ada saudaraku, ada plus-plusnya di dalam kehidupan kita, ya. Tapi juga pasti ada minus-minusnya. Hal-hal apa yang kita abaikan di dalam kehidupan kita, padahal itu sebenarnya sangat penting. Ya, nah juga di masa pandemik ini saudaraku pasti ada plus-plusnya. Apa yang dulu kita abaikan dalam kehidupan kita, nah pada masa-masa ini kita mulai tersadar, ternyata saya selama ini, contohnya, saya selama ini sudah mengabaikan persekutuanku dengan Tuhan. Aku terlalu sibuk, ternyata aku sangat rapuh di dalam kekristenanku. Ya, jiwaku ternyata masih sangat rapuh. Kenapa? Karena begitu banyak kesibukan-kesibukan kita sebelum masa pandemik saudaraku, sehingga kita melupakan hal-hal yang paling esensi dalam kehidupan kita. Ya, itu bisa jadi adalah hubungan, bagi yang sudah menikah adalah hubungan suami istri, ya. Bagaimana hubungan yang selama ini saudaraku kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya no problem. Nah, tetapi ternyata di masa-masa pandemik ini saudaraku terjadi goncangan-goncangan. Kenapa? Karena ternyata yang selama ini kita abaikan sekarang nggak bisa kita abaikan lagi, ada di depan mata kita. Ya. Bahkan saudaraku, gereja-gereja saudaraku mulai banyak, ya, dari teman saya dengar banyak saudaraku gereja-gereja mulai mulai bermasalah saudaraku, ya, mulai bermasalah saudara. Ya, jadi
Di masa-masa pandemik ini ya, saya sekali lagi mengingatkan kepada kita supaya kita jangan berfokus kepada kapan selesainya. Tentunya kita berdoa untuk itu, ya, tetapi mari saudaraku, apa yang kita lihat hari-hari ini di dalam kehidupan kita, ya, saudaraku, kita mulai benahi. Ya, saya percaya banyak hal yang perlu kita benahi di dalam kehidupan kita di masa-masa kini yang dulu kita abaikan. Contohnya saja apa? Contohnya saja kesehatan tubuh kita. Ya, kalau dulu saudaraku kita nggak peduli dengan kesehatan tubuh kita karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita. Sekarang saudaraku, kalau kita work from home, saudaraku, tentunya kita punya waktu untuk apa? Untuk melatih tubuh kita. Ya, untuk memperdulikan kesehatan kita. Karena saudaraku, tubuh kita ini penting karena firman Tuhan berkata tubuhmu adalah bait roh Allah. Jadi tubuh kita ini juga perlu sehat, saudaraku. Ya, nah juga yang paling ya perlu kita pikirkan adalah, yang perlu kita beri porsi yang besar adalah, ya, setiap pagi, ya, bagaimana kita memilih pikiran-pikiran kita untuk menjadi perenungan kita, saudara. Nah, banyak orang ya dalam kehidupan ini sama sekali, maaf kalau saya katakan, tidak concern dengan perenungannya, tidak concern untuk mempersiapkan supaya perenungan yang atau pikiran-pikiran yang akan dia renungkan, ya, untuk dia boleh menjalani hari-hari itu. Nggak banyak yang mempersiapkannya, ya. Makanya saudaraku, kita kadang-kadang karena kesibukan kita setiap pagi kita sudah otomatis. Tetapi mari kita mulai belajar otomatis lagi apa? Untuk melatih diri kita setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Mari kita berlatih untuk men-set pikiran kita. Ya, untuk men-set pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga perenungan-perenungan kita, karena gini, pikiran-pikiran kita itu akan menentukan perenungan-perenungan kita. Nah, pikiran kita itu seperti begini loh, saudara, seperti sebuah tanah, ya, otak kita itu seperti sebuah tanah. Nah, saudaraku, di tanah itu banyak semak berduri, ya, semak belukar, semak berduri dan lain sebagainya. Ya, kerap kali ketika kita bangun pagi ini pop up, saudaraku, ya. Pikiran-pikiran ini pop up di dalam diri kita. Nah, kalau itu kita tidak hati-hati, kalau itu tidak benar-benar kita atur apa yang harus kita renungkan, pikiran mana yang perlu kita renungkan, saudaraku, bisa jadi sepanjang hari itu yang ada adalah kekacauan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, seperti kesaksian saudara kita tadi. Ya, berkata kami udah berpikir balik kampung lah, selamat tinggal Penatua, selamat tinggal Blessing Community. Ya, saudaraku, kenapa saudara? Karena memang masa-masa ini saudaraku, kemungkinan orang menjadi takut, apalagi usaha mereka berhubungan dengan pesta, kawin mengawinkan dan acara-acara. Tentunya saudaraku, itu bisa menggerus kekuatan mereka, saudaraku. Sekali pemikiran itu muncul, kalau kita tidak waspada, saudaraku, maka energi kita akan sangat banyak kita berikan untuk tanpa sadar, untuk terus mengembangkan pikiran-pikiran tersebut. Makanya saudaraku, sekali lagi saya mengajak seluruh jemaat, hal apakah yang paling pertama perlu dipersiapkan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari itu? Yang saya katakan adalah, yang paling penting adalah bagaimana kita men-set pikiran kita sesuai dengan kebenaran. Dan kalau kita sudah men-set pikiran kita sesuai dengan kebenaran, biarlah itu yang menjadi perenungan kita. Itulah yang mengarahkan kita untuk kita apa? Untuk kita menghadapi hari-hari itu. Tadi pagi ketika saya membaca firman Tuhan bilang begini, tidak ada satupun senjata yang dibuat oleh manusia yang akan sanggup melawan engkau. Ketika saya membaca itu, saya berkata, amin Tuhan. Nah, dan saya memulai hari dengan bergairah. Kenapa? Karena
firman Tuhan ini selalu memberi semangat. Firman Tuhan ini selalu memberi kekuatan. Firman Tuhan ini selalu memberi pengharapan. Firman Tuhan ini selalu memberi nasihat. Firman Tuhan ini selalu memberi jalan keluar kepada kita. Firman Tuhan ini berisi janji-janji Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku, bahwa jalan-jalan Tuhan, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi ingat, kalau perenungan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, bisa jadi apa yang Tuhan janjikan kepada kita tidak kita terima. Karena apa? Karena perenungan-perenungan kita tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya janji-janji Tuhan itu boleh jadi dalam kehidupan kita, saudaraku, jalan satu-satunya adalah kita mulai membacanya dan kita mulai merenungkannya, karena firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itulah sebabnya mengapa perlu sekali, penting sekali saudara, kita mendisiplinkan pikiran kita. Kita perlu, ya sekali lagi, ketika kita bangun pagi, hal yang paling perlu kita persiapkan adalah perenungan kita. Ya, jadi jangan sampai perenungan saudara, karena bagi saya perenungan itu adalah seperti benih yang ditabur. Ya, perenungan itu bagi saya adalah seperti sebuah peta jalan. Ya, seperti sebuah peta jalan. Ya, jadi kalau perenungan saya benar, maka peta jalan hidup saya juga pasti benar. Tapi kalau perenungan saya salah, maka peta jalan saya pun pasti salah. Ya, perenungan saya itu seperti benih. Kalau benih yang saya taburkan ke tanah itu adalah benih ketakutan, benih kekhawatiran, benih kegelisahan, benih putus asa, maka buahnya pun akan seperti itu. Jadi lebih daripada apapun yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita, yang pertama-tama yang perlu kita persiapkan adalah perenungan kita. Ada sebuah nyanyian berkata begini, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ya, biarlah manis kau dengar. Apakah perenungan-perenungan kita ya kedengaran manis oleh Tuhan? Ya, ataukah perenungan-perenungan kita ya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Perenungan adalah sebuah proses memikirkan sebuah ide yang muncul secara berulang-ulang. Jadi ada sebuah ide yang muncul lalu kita pikirkan berulang-ulang. Itulah namanya perenungan. Jadi saudara, engkau, saudara dan saya, ya, memiliki otoritas untuk mana yang mau saya pikirkan atau tidak mau saya pikirkan. Saya berotoritas. Mana yang saya abaikan, mana yang saya pilih untuk direnungkan, saya berotoritas. Ya, bukan apa yang pop up yang berotoritas terhadap diri saya, tetapi saya yang berotoritas dan berkata, ini saya mau pikirkan, ini saya mau abaikan. Bisa saudara. Itu otoritasnya ada kepada saudara. Ya, ada kepada kita. Jadi kita bukan korban pikiran-pikiran kita, tapi kita adalah korban keputusan kita membiarkan pikiran-pikiran apa yang menguasai hidup kita. Ya. Sumber idenya itu apa? Dari masa lalu kita. Ya. Jadi kalau saya melihat ada semak duri, saya ketemu kenapa pikiran ini ada di dalam diri saya, kenapa dia tertanam di dalam diri saya, sehingga itu menjadi respon otomatis. Saudaraku, ketika saya menyadari saya mau cabut, ini nggak benar pikiran yang seperti ini, ide seperti ini nggak benar, ya. Akhirnya saudara akan menyadari, hey, saya kok udah berbeda ya, saya kok nggak sama lagi responnya. Kenapa? Karena respon-respon kita itu sangat bergantung daripada apa yang ada dalam pikiran kita. Respon-respon kita tidak akan keluar dari sana. Terhadap segala sesuatu persoalan dalam kehidupan kita, responnya pasti ada, udah ada di dalam otak kita. Ya,
dulunya kok saya tentang ini saya pasti marah, atau dalam hal ini saya pasti panik. Kok sekarang udah enggak ya? Ada apa? Nah, saudaraku, itu artinya ada sebuah perubahan yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena saudara sudah rajin merenungkan. Rajin, saudaraku, merenungkan hal-hal yang benar, merenungkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak lagi dikuasai oleh masa lalu saudara. Saudara nggak takut lagi, saudara nggak khawatir lagi, saudara nggak panik lagi. Bagi saya itulah kehidupan. Saudara bisa memiliki segala sesuatu, tetapi kalau dalam hidupmu terlalu banyak kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kau tidak sedang hidup. Hidup itu hanya ditemukan di dalam Yesus. Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Ya, saudaraku, tentunya tantangannya adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi kalau kita bisa belajar tenang oleh karena pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, itulah kehidupan, saudara. Ya, jadi jangan berikan energi, kalau saya bilang jangan berikan kepada pikiran-pikiran yang salah energi sehingga engkau terkuras energinya. Saudara jangan salah, ya. Energi, kalau saudara contohnya olahraga, saudara keluar energi enggak? Keluar. Tapi ketika saudara keluar energi waktu olahraga, saudara digantikan dengan energi yang baru. Itu hebatnya, saudaraku. Pikiran juga keluar energi, saudaraku. Ada orang habis energinya untuk memikirkan, merenungkan perkara-perkara, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran hidupnya. Habis energinya hanya untuk itu. Kenapa? Karena segala ketakutan dalam hidup saudara, dia akan berhenti kalau saudara sudah punya jawabannya. Jadi kalau saudara berkata, contohnya tadi kekhawatiran, Tuhan dulu saya sudah pernah mengalami hal ini, Tuhan tolong, saya percaya juga Tuhan tolong saya, udah ada jawabannya. Jadi ketakutan, kekhawatiran saudara tidak akan pernah berhenti sampai saudara menemukan jawabannya. Jawaban yang terbaik itu adalah dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Sumber idenya apa? Dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, keadaan. Tadi saudara kita David dan Tina mendengar, banyak salon yang gede-gede tutup, banyak usaha-usaha yang tutup. Nah, saudara, itu sedang terbuka, saudaraku, ya. Wah, diserang, saudaraku, ya. Sampai mulai ngebayangin, ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu hati-hati dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ya, saudara, tidak berarti kita abaikan, ya, dalam hal ini. Contohnya, saya kemarin, saudaraku, melihat keadaan, mendengar, melihat di YouTube tentang keadaan bangsa kita, apa yang sedang terjadi. Nah, bagi saya itu sebagai sebuah pemicu bagi saya untuk lebih sungguh-sungguh berdoa. Bangsa ini harus didoakan nih. Ya, pemerintahan kita ini harus didoakan nih. Banyak orang yang mau merongrongnya nih, harus didoain. Ya, jadi lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Ya. Jadi saudaraku, mari saudara, ya, biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu membuat kita semakin antusias untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah dari firman Tuhan dan dari mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 15 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan, ini luar biasa, mengamat-amati jalan-jalanmu. Penghiburan di masa-masa sulit adalah begini, saudara. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, satu lagi mengamat-amatin jalan Tuhan. Ya, ketika saudara, pasti kalau kita dalam kehidupan kita pasti ada persoalan, pasti ada tantangan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang membuat kita jadi jadi kecewa, jadi kehilangan kekuatan, jadi kehilangan semangat, jadi kehilangan gairah. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pemazmur berkata, aku mengamat-amati jalan-jalanmu. Saudaraku, coba lihat,
bagaimana Tuhan memimpin kita, memberkati kita, menolong kita pada masa-masa yang lalu. Bagaimana saudaraku kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Ternyata Tuhan, saudaraku, menolong kita melewati masa-masa yang tersulit dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita punya semangat baru lagi. Sehingga kita punya gairah lagi untuk apa? Untuk terus beraktivitas, untuk terus mengerjakan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kenapa? Karena kita melihat jalan-jalan Tuhan. Memang pada waktu masa-masa sulit dalam kehidupan kita, kita mungkin kecewa, kita mungkin berteriak, Tuhan kenapa? Kita mungkin merasa sudah melakukan sesuatu yang benar dalam kehidupan kita. Tapi kenapa hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita? Itulah sebabnya kita perlu sabar, saudaraku. Perlu waktu. Kadang-kadang pada waktu kejadian-kejadian hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan, saudaraku, mungkin hanya bisa bertahan. Jangan mundur, tetap bertahan. Tetap, mungkin kita sudah tergerus kekuatannya, saudaraku. Tapi tetaplah bertahan. Dan sampai engkau melihat titik terangnya, bagaimana Tuhan membantu engkau dan menolong engkau di masa-masa sukar kehidupanmu, dan bahkan memberkati hidupmu seperti yang belum pernah engkau pikirkan dalam hidupmu. Kalau ada orang yang tidak senang dalam kehidupanmu, itu wajar. Dan harus berpikir realistis, itu hak mereka. Ya. Kalau ada orang yang membicarakan engkau iri hati kepadamu, itu adalah hak mereka. Firman Tuhan dikatakan, saudaraku, Tuhan memberkati Ishak itu pada waktu musim kekeringan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, dan sangat kaya. Sehingga orang iri hati kepada Ishak, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang membicarakanmu di luar sana, nggak perlu sebenarnya, saudaraku, mesti klarifikasi gitu ya. Ya saudara perlu abaikan. Buat apa sih? Untungnya apa sih? Ya, kecuali itu hal-hal yang memang berhubungan dengan karakter saudara, saudara bisa bertanya. Ya. Sekalipun itu di dunia kekristenan, saudara, tidak selalu bahwa semuanya bisa seperti apa yang kita inginkan cara berpikir orang tentang diri kita. Ya, jadi mari saudaraku, seperti firman Tuhan ini katakan, apa yang harus kita lakukan? Ya, mengamat-amatin jalan-jalanmu, merenungkan titah-titahmu. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya, Pemazmur berkata, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku. Penting sekali, saudara, kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita. Ketika saudara merenungkan itu, saudaraku, itu memberi energi kepada saudara, bukan menggerus energi saudara. Tetapi kalau saudara merenungkan ya hal-hal yang tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan orang lain yang menyakiti saudara, atau merenungkan kekhawatiran saudara terus-menerus tanpa henti, itu sedang menggerus kekuatan saudara. Tetapi kalau saudara sedang merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu, pertolongan Tuhan dalam hidupmu, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupanmu, itu memberi engkau energi. Seperti makan memberi energi kepada tubuh kita, demikianlah perenungan-perenungan yang baik memberikan energi ya kepada jiwa kita. Jiwa kita menjadi segar, saudara. Ya, jadi kalaupun tubuhmu sakit, kalau jiwamu sehat, tubuhmu bisa sembuh. Tetapi kalau tubuhmu sehat, jiwamu sakit, engkau bisa sakit. Ya, jadi sangat penting, saudaraku. Ya, sangat penting. Jiwa kita itu gini, saudaraku, sepertinya gini, ya. Satu berpijak karena kita sudah lahir baru, satu berpijak kepada tuntunan roh Tuhan, ya, berhubungan dengan roh kita, satu berhubungan dengan kedagingan kita. Nah, mana nih yang paling kuat?
Kalau jiwa kita lebih condong kepada daging kita, maka roh kita nggak ada gunanya lagi. Dia nggak bisa memimpin. Kenapa? Karena roh kita memimpin kita lewat jiwa kita. Tapi kalau jiwa kita bersepakat dengan roh kita, tubuh kita akan tunduk. Jadi betapa pentingnya saudaraku, ya kita merenungkan, kita terhubung. Ketika kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudaraku, kita terhubung dengan manusia rohnya kita. Ya, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Luar biasa sekali, saudara. Ya, kebenarannya adalah perenungan kita yang menentukan apa yang keluar dari mulut dan bibir kita. Ya, kitab Ayub berkata, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku berbicara, mendorong aku menjawab. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati kita. Jadi saudaraku, hati-hati dengan perenunganmu, hati-hati dengan pikiran-pikiranmu. Kenapa? Karena itu akan bisa menjadi sesuatu yang engkau mendapatkan hasil yang baik, atau sesuatu yang engkau sesali dalam hidupmu. Engkau harus minta maaf, engkau harus say sorry, engkau harus berkata maafkan saya. Itu masih lebih baik. Ada saudaraku, orang udah salah, benar-benar salah, saudaraku tetap membela dirinya. Itu parah, saudara. Ya, makanya harus hati-hati ya. Di dalam banyak berbicara katanya bisa timbul banyak kesalahan. Nah, jadi hati-hati dengan pikiran-pikiran kita. Karena katanya kebenarannya adalah perenungan kita akan menentukan apa yang keluar dari mulut dan bibir kita. Ayub 20 ayat yang kedua. Kebenarannya perenungan kita akan menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, mendeklarasikan kitab, tapi bukan hanya mendeklarasikan, tetapi merenungkannya. Kita boleh memperkatakannya, tentunya itu baik, tetapi yang jauh lebih penting adalah merenungkannya. Sekali lagi, merenungkan itu seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Merenungkan itu seperti membuat peta jalan. Saya mau nanya hari ini, ya contohnya saja, di sini ada Pak Yafet. Pak Yafet, berapa sih banyaknya kamar di rumah kalian? Apakah Pak Yafet perlu ke rumah dulu lalu menghitung? Enggak. Dia bisa menghitungnya lewat apa? Perenungannya. Dia bisa gambarkan, dia udah punya petanya. Nah, jadi saudaraku, kalau saudara mau memiliki kehidupan yang baik, renungkanlah yang baik. Itu adalah peta jalan hidup saudara. Ya, kadang-kadang perenungan kita itu yang negatif, yang membuat kita tawar hati. Ganti perenungan kita. Ya, orang-orang yang kita jumpai seperti nggak suka sama kita, orang-orang yang begini sepertinya keadaan ini sepertinya menyerang kita atau apa? Coba ganti perenungan saudara. Jadi ganti perenungan saudara itu mengganti kehidupan saudara, ya. Supaya apa katanya? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kebenaran, perenungan kita akan menentukan masa depan kita. Firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Wow. Coba, firman Tuhan udah jadi kesukaan kita enggak? Kesukaan itu saudaraku sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu yang diimpi-impikan, sesuatu yang membuat kalau ada makanan kesukaan, air liur kita itu seperti keluar, saudaraku. Seperti itulah kita akan firman Tuhan. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, katanya, ia seperti pohon yang ditanam. Nah, di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Yang berikutnya, kebenarannya adalah perenungan kita akan menentukan kondisi jiwa kita, sukacita kita, damai sejahtera kita akan sangat bergantung kepada apa? Perenungan kita. Pemazmur berkata, aku lebih berakal budi daripada semua pengajar-pengajarku. Wow, dahsyat sekali loh saudara. Ya, katanya aku lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarku. Ya, memiliki pertimbangan yang dalam bahasa Inggrisnya. Ya, memiliki pertimbangan yang lebih dalam daripada pengajar-pengajarku. Makanya saudaraku lihat ya, saudaraku, berikan waktu kepada dirimu untuk punya waktu perenungan. Ya, kalau kita lihat Yesus dalam kehidupannya, dia sangat sibuk, saudara. Tetapi dia selalu memberikan waktu untuk merenung. Ya, merenung itu kalau saudara pernah melihat sapi itu kan memamah biak ya. Biasa sapi itu memamah biak, dia makan rumput, dia makan. Nah, itu membaca namanya ya, membaca firman ya. Makan, lalu sesudah itu dia akan tiduran, dia duduk sambil saudara lihat mulutnya terus apa? Mengunyah ya, padahal dia udah selesai makan. Itu artinya dia sedang apa? Itulah namanya proses perenungan. Proses perenungan itu artinya mencerna kembali apa yang sudah kita baca. Memikirkan kembali apa yang sudah kita baca. Nah, hanya dengan proses perenungan itulah firman itu tertanam. Kalau enggak tertanam loh saudara. Enggak peduli berapa banyak firman Tuhan yang kita baca, tidak peduli berapa banyak firman yang kita deklarasikan saudaraku. Tetapi saudara, kalau kita tidak sampai proses perenungan itu tidak tertanam. Tetapi kalau itu sampai proses perenungan, pada waktu persoalan datang, maka yang keluar adalah apa? Respon otomatis kita adalah apa? Hasil perenungan kita. Itu yang keluar. Betapa pentingnya saudara kita merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan perenungan kita akan menentukan kesehatan tubuh kita. Ya, saudara, satu kali ketika saya dalam kondisi yang tidak baik, sakit pada waktu itu saudara, saya baca firman Tuhan, Tuhan tidak menginginkan saya sakit dan oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Nah, perenungan saya waktu itu tidur di tempat tidur, perenungan saya mulai berjalan. Kalau saya sudah sembuh artinya apa? Saya bangkit dari tempat tidur saya berjalan. Dan itu saya lakukan. Ya, saya bangkit dari tempat tidur saya jalan. Ya, tubuh saya memang masih sakit dan lemah, tetapi iman saya berkata saya sudah sembuh, hasil perenungan saya. Jadi saudaraku, perenungan kita itu juga menentukan kesehatan tubuh kita. Waktu penting untuk perenungan, ya pagi hari seperti saya katakan tadi. Ambillah, aku bangun, kata pemazmur, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Merenungkan janji-janjimu. Wow. Bangunlah pagi-pagi saudara, dan renungkanlah pertama-tama janji-janji Tuhan. Siang dan malam, apabila aku teringat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ya, saudaraku, hidup ini harus kita awali dengan firman, dan harus kita akhiri dengan firman Tuhan. Jadi pagi dengan firman, malam tidur juga dengan firman. Tidurlah dengan firman Tuhan. Ya, disiplin, kita harus disiplin saudara. Jadi tanpa disiplin, ya terus menerus itu enggak akan menjadi sebuah kehidupan dalam hidup kita. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani ada gunanya enggak? Ada, tapi terbatas gunanya. Sekali lagi saudara coba memiliki tubuh yang sehat. Tetapi kalau saudara
tidak memiliki pikiran atau perenungan yang baik, perenungan yang sehat, oleh karena saudara membaca firman Tuhan, maka saudaraku yang terjadi adalah saudaraku, saudara akan rapuh hidupnya. Artinya begini, tubuh saudara, olahraga saudara tidak banyak memberi dampak kepada saudara. Kenapa? Karena saudara memiliki perenungan yang salah. Kenapa? Karena saudara tidak memiliki ibadah. Seperti kita ingin membentuk tubuh kita, maka kita perlu disiplin. Makan, olahraga, makanan kita tidak sembarangan pilihan. Dan olahraga harus rutin dan teratur. Saudara, saya pernah memiliki sebuah disiplin mengikuti sebuah diet, saudara. Ya, diet itu saudaraku tidak makan nasi. Ya, makanannya yang enak-enak, saudaraku, daging-dagingan, wah pokoknya yang enak-enak. Tapi ternyata saudaraku makan yang enak pun kalau enggak ada nasinya juga kayak belum makan, saudaraku ya. Coba kalau orang Indonesia ditanya ya, dia udah makan mie gitu ya. Udah makan belum? Belum, padahal udah makan mie. Jadi kalau belum makan nasi, saudaraku itu belum makan sama orang Indonesia, saudara. Khususnya orang Batak gitu, saudara ya. Udah makan belum? Belum katanya, saudara. Padahal dia tadi udah makan mie dua piring penuh. Harus makan nasi, saudara. Jadi oleh karena saya kepingin sehat, saudaraku ya. Nah, saya waktu ingat-ingat kembali, iya ya. Aku banyak sekali menghabiskan waktuku untuk apa? Untuk berpikir makanan apa yang sehat, suplemen apa yang sehat, ini apa yang sehat. Waktu aku ingat-ingat, aku pikir gini, ya ampun. Fokusku waktu itu bicara tentang makanan ya. Ya, artinya apa? Aku seperti firman Tuhan tadi katakan, latihan badani, betul-betul olahraga. Badan memang segar, tapi saudaraku penuh apa? Ketakutan. Makan udah nggak rileks, saudaraku. Ya, kalau ditawarkan orang ini nggak mau makan, saudaraku, sangat strict, saudara. Ya, saya berhasil loh. 8 bulan itu akhirnya saya berhenti. Kenapa? Bukan hanya istri yang komplain, orang tua komplain, adik komplain, jemaat sendiri komplain. Bukan hanya jemaat sendiri, jemaat yang lain pun komplain. Kenapa? Karena kurus, kering, tak berbentuk lagi, saudara. Ya, jadi saudaraku, akhirnya saya menghentikan. Ya, saya memang merasa badan saya enak, sehat, saudaraku. Tapi waktu saya lihat, waduh, habis banyak, pokoknya sangat strict, nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi di sisi lain saya penuh dengan ketakutan-ketakutan. Ya, nggak rileks, nggak bisa menikmati hidup, itu namanya, saudara. Ya, nah, ketika saya belajar, hari ini saya udah lama berhenti, saya makin paham, saudaraku. Ya, ternyata betul kata firman Tuhan, latihan badani itu terbatas gunanya. Ya, saudaraku, tetapi ibadah. Nah, setelah saya semakin mengerti, yang paling penting saya membuat keputusan adalah bahwa pikiran dan perenungan saya yang paling penting. Nah, setelah itu saya rileks, saya bisa menikmati hidup, saudaraku. Ya, tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan. Ya, kalau dulu saya bisa melatih diri saya, ya, untuk saya menjaga makanan saya juga mau melatih diri saya untuk apa? Melatih perenungan saya, melatih jiwa saya. Maka demikianlah dengan jiwa kita. Kalau kita ingin memiliki jiwa yang sehat, maka yang perlu kita lakukan adalah memilih pikiran-pikiran apa yang kita renungkan. Tidak sembarangan. Dan harus disiplin dalam melatihnya. Terus menerus. Ya, karena kadang-kadang kalau kita ingat ya, kalau kita tidak lagi melamun, tidak memikirkan apa-apa yang pop up itu tadi, saudara. Sebenarnya waktu dia pop up bagus juga. Kenapa saya memikirkan ini? Kenapa pikiran ini ada dalam diri saya? Kenapa pikiran ini memenuhi diri saya? Itu bagus juga supaya saudara bisa cabut, ganti dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saudaraku, sampai waktu saudara melamun pun melamunnya firman Tuhan. Wah, itu dahsyat banget, saudara ya. Apa yang perlu kita lakukan dengan pikiran kita? Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Sebab apa? Ada konsekuensinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Wow. Pilihan ada di tangan kita. Dimulai dari apa? Pikiran dan apa yang kita renungkan.
berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Apa sih yang membedakan seseorang yang punya kondisi fisik yang sama? Apa sih yang membedakan dua orang yang memiliki penghalang-penghalang yang sama, tapi satu hidupnya luar biasa, satu hidupnya biasa-biasa? Apa yang membedakan? Pikiran dan perenungannya, bukan intelijensianya, bukan. Ada orang punya intelijensia tinggi, tapi nggak sukses dalam hidupnya. Ada. Ya, ada orang intelijensianya tinggi, pandai membangun hubungan, tapi hidupnya hancur. Apa yang membedakan mereka? Saya kadang-kadang renungin, yang orang ini sama ini tantangannya, tapi apa yang membuat satu maju, satu nggak maju ya? Apa ini? Mereka sama-sama pendidikannya setara. Apa yang membuat? Ya, satu hidupnya nggak berdampak, banyak persungutan, banyak komplain. Ini apa yang membuat? Cara berpikir dan perenungannya. Menawan segala pikiran kepada Kristus. Ya, jadi pikiran kita ini harus kita taklukkan kepada Kristus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tawanlah semua pikiran-pikiran yang tidak benar, taklukkan kepada Kristus sampai kita apa? Kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Yang berikutnya memperbaharui pikiran kita. Ya, jadi yang pertama hati-hati dengan pikiran kita karena pikiran kita memiliki konsekuensi. Yang kedua, saudaraku, tawan pikiran-pikiran yang tidak benar. Yang ketiga, perbaharui pikiran kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa? Sebab hanya di dalam Tuhan ada kedamaian, hanya di dalam Tuhan ada sukacita, hanya di dalam Tuhan ada kesejahteraan. Roh, tubuh, dan jiwa kita hanya sejahtera kalau pikiran kita sesuai dengan kebenaran. Sekali lagi, roh jiwa kita hanya akan sejahtera kalau apa? Kalau pikiran kita dan perenungan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun unsur-unsur untuk membuat hidup bagus dan sejahtera ada dalam diri saudara, tetapi kalau perenungan saudara tidak sesuai dengan kebenaran, maka hidupmu tidak akan sejahtera. Yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan? Biarlah pikiran kita terkoneksi dengan Roh Kudus. Gimana caranya? Ayat ini menjawab, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sederhana sekali, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya begini, kalau saudara mau pikiranmu dituntun oleh Roh Kudus, maka engkau harus connecting dengan firman Tuhan. Kenapa? Ketika pikiranmu adalah yang berasal daripada firman Tuhan, maka Roh Kudus bisa tinggal di dalam pikiranmu, bisa tinggal di dalam perenunganmu. Tetapi kalau pikiranmu adalah kedagingan, Roh Kudus mungkin mengingatkan engkau, atau Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam pikiran dan perenunganmu. Ya, jadi betapa pentingnya saudara, ya, kita hidup menurut roh. Caranya sederhana. Bagaimana sih caranya hidup menurut roh? Ya, ada orang bilang berbahasa roh. Iya, itu salah satu. Tetapi hidup oleh roh. Cara yang lain menurut firman Tuhan ini adalah memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, apa katanya? Adalah hidup dan damai sejahtera. Adakah engkau ingin memiliki hidup? Ya, sekali lagi, hiduplah yang bisa memberikan hidup kepada orang lain. Ya, kalau engkau memiliki hidup Kristus, engkau bisa membagikannya kepada orang lain. Apakah engkau ingin memiliki damai sejahtera? Ikutilah keinginan roh, bukan keinginan daging. Keinginan daging itu katanya membawa maut. Bagaimana kita bisa memiliki keinginan daging? Karena pikiran-pikiran kita. Jadi mari jemaat Tuhan yang kekasih, ya, biarlah pikiranmu connecting dengan roh Tuhan, ya, connecting dengan firman Tuhan. Firman itu adalah roh Allah.
Jadi mari kita belajar sama-sama di masa-masa pandemik, di masa-masa sulit ini, yang paling perlu kita benahi adalah pikiran dan perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ada hal-hal yang sederhana yang kerap kali kami lupa untuk persiapkan setiap hari dalam hidup kami, khususnya di masa-masa pandemik ini. Kerap kali Tuhan, pemikiran kami tanpa kontrol sudah otomatis sedemikian rupa. Tapi hari ini kami belajar Bapak, betapa pentingnya hal yang paling esensi, yang paling perlu, yang kami persiapkan dalam hidup kami adalah pikiran kami dan perenungan kami. Memilih perenungan-perenungan dari pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kami. Yesus. Mari jemaat Tuhan, disiplinkan dirimu. Set ulang pikiran-pikiranmu. Pilihlah mana yang engkau mau pikirkan. Pilih apa yang engkau mau pikirkan dalam hidupmu. Dan Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Berikan kepada kita otoritas untuk memilih. Jangan berikan energimu kepada pikiran-pikiran yang akan menggerus kekuatanmu. Sekali engkau memberikan dia energi, itu akan menguras energimu lebih banyak. Tetapi ketika engkau merenungkan firman Tuhan, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, maka energi yang engkau berikan akan menambah energi baru dalam hidupmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan
Jemaat yang kekasih, sudahkah perenungan-perenungan kita manis didengar oleh Tuhan? Sudahkah perenungan-perenungan kita menyenangkan hati Tuhan? Sungguh Tuhan ingin memberkati kita. Sungguh Tuhan ingin menganugerahkan kita damai sejahtera, menganugerahkan kepada kita kebaikan dan kemurahannya, sukacitanya, kekuatannya dalam hidup kita. Sungguh Tuhan rindu. Tetapi apakah perenungan kita sesuai dengan kebenaran? Apakah perenungan kita seturut dengan kebenaran? Mari hari ini jemaat yang kekasih, tertibkan pikiranmu, disiplinkan perenungan-perenunganmu. Pilihlah merenungkan pikiran-pikiran rohani, memikirkan perkara-perkara roh, sehingga engkau dituntun oleh Roh Allah dalam kehidupanmu, bukan memikirkan hal-hal yang dari daging. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Mari jemaat yang kekasih, kita semua di tempat ini, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Firman tidak akan mungkin kita lakukan kalau kita tidak merenungkannya terlebih dahulu. Perlu tertanam di dalam pikiran kita, perlu tertanam di alam bawah sadar kita, sehingga otomatis kita akan lakukan karena sudah tertanam di dalam diri kita. Kita tidak akan bisa menjadi pelaku firman tanpa firman itu kita renungkan. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak setiap kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita belum menjadi pelaku-pelaku firman, karena belum sampai tertanam di alam bawah sadar kita. Kita mendengarnya, tapi kita melakukan hal yang lain. Karena yang di alam bawah sadar kita yang menguasai bukan firman Tuhan. Mari hari ini jemaat tertib. Mari hari ini jemaat lewati masa-masa ini, menertibkan, mendisiplinkan pikiran-pikiranmu, dan memilih pikiran-pikiran yang kau mau renungkan. Latih dirimu untuk merenungkan, mendisiplinkan dirimu, sama seperti olahraga. Engkau disiplin, engkau mendisiplin latihan sehingga terbentuk otot-otot di dalam tubuhmu, karena engkau mendisiplinkan dirimu untuk berolahraga. Demikian juga di dalam hidup kita, ketika kita memikirkan, ketika kita mau memiliki pengharapan, iman, dan kasih dalam hidup kita, kita perlu disiplin di dalam memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ketika tantangan datang, persoalan datang, respon otomatis kita keluar dari perenungan-perenungan kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jemaat yang kekasih, ambil setiap pagi 7-10 menit. Ketika engkau bangun pagi, engkau tidak buru-buru melakukan aktivitasmu. Tenangkan jiwamu,
ambil waktu untuk membaca firman Tuhan 7-10 menit setiap hari. Renungkan selama 7-10 menit, bahkan sebelum engkau berdoa. Baca firman Tuhan, supaya doa-doamu juga diarahkan oleh kebenaran. Doa-doamu juga diarahkan oleh firman yang kau baca hari itu, sehingga jiwamu dipenuhi dengan kesegaran firman Tuhan. Pemazmur berkata, firman-Mu lebih manis dari madu. Dia menyegarkan jiwamu. Dia memberi kesehatan kepada jiwa kita. Dan sebelum engkau tidur, ambil waktu 7-10 menit, kembali engkau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mungkin kau tidak perlu baca banyak ayat-ayatnya, satu saja. Tapi ketika engkau membaca, Tuhan sedang berbicara kepadamu. Latih artinya apa? Ada usaha, ada energi untuk melakukannya. Sampai itu menjadi sebuah kesukaan. Sampai nanti kalau kau tidak membaca firman Tuhan, kau merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Nah, itu adalah titik balik dalam hidupmu. Jadi sebuah gaya hidupmu, gaya hidup yang berhasil namanya, gaya hidup sukses namanya. Ketika engkau mulai belajar merenungkannya, engkau memiliki sebuah gaya hidup yang sukses. Kenapa? Karena firman Tuhan akan jadi dalam hidupmu. Firman itu akan merubah hidupmu. Firman itu akan memberkati hidupmu. Firman itu akan bekerja untuk hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Mari kita untuk tidak menjadi pendengar saja, tapi ambil komitmen, ambil keputusan untuk engkau mengalami, melakukan apa yang sudah saya sampaikan hari ini. 7-10 menit ketika engkau bangun pagi, 7-10 menit ketika engkau hendak tidur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mendengar namamu.
surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tetapi Roh-Mu terus bekerja di dalam batin kami, mengajari kami, menuntun kami, membawa kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan, setiap kami jemaat-Mu, kami rindu memiliki perenungan-perenungan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami mau setiap bangun pagi Tuhan, kami mulai mengisi, mempersiapkan perenungan-perenungan kami, mempersiapkan jiwa kami untuk sesuai dengan kebenaran-Mu, dengan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami mau tidur, kami juga mau belajar Tuhan, untuk merenungkan kebenaran-kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu di masa-masa ini. Tuhan, Kau Allah yang berkuasa, yang mampu memelihara kami. Firman-Mu berkata, burung di udara pun Kau pelihara, apalagi kami anak-anak-Mu. Betapa mulia dan berharganya hidup kami di dalam Engkau, di mata-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua umat-Mu dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan, seperti Tuhan memelihara burung pipit. Lebih lagi Tuhan memelihara hidup kami, sama seperti Tuhan mendandani bunga bakung di ladang. Demikian Tuhan juga menyediakan segala keperluan kehidupan kami di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menyertai setiap umat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terlebih-lebih lagi setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan secara rohani dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih jemaat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah raya online GVI City Blessing Community Medan hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja atau melalui aplikasi pembayaran online yang tersedia. Selamanya ku beri nyanyian, selamanya ku kan serukan bagi yang mulia Yesus Kristus Tuhan, berkuasa dan bertahta. Selamanya ku beri pujian, selamanya ku beri pujian, selamanya ku kan Silakan subscribe channel ini dan follow media sosial gereja City Blessing Community. Tuhan Yesus memberkati. berkuasa dan